Shalom, selamat pagi. Selamat Tuhan, ada kasih Tuhan dalam pagi ini. Amin. Selamat Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu ada dekat dengan kita. Kita tahu Tuhan itu sungguh amat luar biasa. Tidak jauh, Tuhan itu bahkan ada dalam hati kita. Mari kita naikkan pujian. Indahnya kasih Tuhan.
Haleluya. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan layaknya melalui dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan Kau selamatkan setiap masalah, setiap cobaan, setiap badai yang menerpa. Engkau menolong kami. Engkau yang menerangi setiap jalan kami. Saat kami terjatuh, tangan-Mu yang menopang kami. Saat kami kehilangan arah, Engkau yang menuntun kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
merindukan firman, yang merindukan jamahan tangan-Mu ya Bapa. Firman bagikan air yang tidak hentinya mengalir. Kami percaya ya Bapa, saat kami mencari Engkau, kebaikan akan kami rasakan, dan kami dapat memberikan kebaikan itu kepada yang lain, agar firman, agar kebaikan dapat dirasakan bagi yang lain. Ya Bapa ya Tuhan, kami berdoa, kami bersatu hati di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu, di mana kami bersatu hati tunduk di bawah kaki-Mu. Biarlah sayap-Mu menaungi kami, biarlah pada pagi hari ini kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersama-sama bersatu hati mencari Engkau terlebih dahulu dalam kehidupan kami. Biarlah nama-Mu, biarlah Engkau yang ada dalam hati kami. Biarlah Engkau yang menuntun kami dari saat ini sampai pada akhirnya. Ya Bapa ya Tuhan, memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terlebih lagi Kau sertai, Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami panjatkan puji syukur kami di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Nama Tuhan, kasih Tuhan itu luar biasa, mengalir dalam kehidupan kita layaknya air yang tiada akhirnya. Bahkan langit dan bumi memuji nama Tuhan, karena Tuhanlah yang maha kuasa, Tuhanlah segalanya, bahwa Tuhanlah di atas segalanya, Yesus Kristus, dan Tuhan itu dekat dengan kita. Kita naikkan pujian langit dan bumi. Spesial ya. Setiap hari itu adalah minggu yang spesial. Tuhan menciptakan hari itu sungguh amat luar biasa. Oleh itu kita akan naikkan dia berkesudah karena kasih Tuhan dia berkesudah dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu
merasakan cinta kasih Tuhan mungkin dalam beberapa waktu ini, beberapa minggu ini. Monggo saya persilakan. Terima kasih kepada Tuhan. Beberapa hari kemarin, kalau tidak salah hari Rabu, saya sebagai orang awam mengerjakan sesuatu atau diminta oleh keponakan saya untuk melamar seseorang putri. Saya adalah orang awam yang tidak tahu apa-apa, dan bahkan ya sedikit banyak saya menjadi anak Tuhan. Pada waktu itu yang hendak saya kemukakan, tapi sebelumnya saya berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan jemput tangan untuk membimbing saya, untuk memberikan suatu kata-kata yang sesuai dengan apa yang menjadi acara itu. Tuhan begitu baik, hingga sedikit pun saya tidak ada grogi sedikit pun menghadapi banyak orang-orang baru dari lingkungan pada waktu itu, dan bahkan apa yang saya kerjakan bukan sesama iman kepada kita, tapi Tuhan memberikan suatu hal-hal yang indah kepada saya, dan bahkan pada waktu saya mengucapkan bahasa yang bukan bahasa kita, sangat bagus sekali, sangat medok sekali, sampai perwakilan dari tuan rumah itu merasa mungkin grogi kepada saya. Akhirnya sampai mengatakan nama saja, sampai seringkali keliru. Nah, disitulah saya bersyukur pada Tuhan karena penyertaannya, kuasanya memberikan hal-hal yang baru pada saya, sehingga disinilah suatu pencapaian mana orang-orang yang setia kepadanya dan mengutamakan Tuhan. Tuhan pasti akan berikan satu hal-hal yang indah atau jawaban yang lebih kepada kita. Cuma ini kiranya Tuhan berkati saudara sekalian. Amin. Tuhan diminta untuk menjadi wali kita. Ini permintaan yang berat ya jelasnya ya. Apalagi kalau tutur kata kita, tapi kita anak Tuhan, Tuhan itu menolong. Mungkin saat kita buntu atau bingung, entah kenapa nanti Tuhan pasti menolong. Kayak dalam pikiran kita, dalam kita, oh kayak gini lagi. Nah, dan lagi Pak Jody bisa menjadi bisa menyambung hubungan silaturahmi dengan keluarga yang lain, dan juga bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu baik itu tidak cuma ke orang Kristen saja, tapi bisa ke orang lain juga melalui tindakan kita, melalui perkataan kita. Mungkin ada yang lain, monggo saya persilahkan. Oke, monggo. Segala puji syukur kepada Tuhan. Luar biasa, Tuhan baik. Ya. Kasih Tuhan yang tak terbatas menolong saya, melihara, memberikan kekuatan bagi saya. Khususnya pagi tadi sekitar pukul atau mungkin jam 2:30 atau jam berapa, Septian sakit. Dia merasa, Bu, tubuh saya ini seluruhnya kaku, tubuh saya seluruhnya seperti kebas atau bagaimana, bahkan tangannya ini sempat seperti kram gitu. Saya merasa Tuhan ada pikiran yang negatif,
takut juga. Sampai saya setelah saya mengatakan minta tolong Tuhan Yesus, saya berkata Tuhan Yesus tolong, tapi Septian makin kaku semua. Saya sampai begini, Mas, kita ke dokter. Nggak usah ke dokter. Beberapa saat kemudian saya tetap berdoa, Tuhan Yesus tolong, saya mau sembuhkan. Kemudian Septian ada rasa untuk muntah. Saya mau muntah. Saya tak ke kamar mandi, dan di situ saya mengucap syukur bahwa Tuhan menyembuhkan, Tuhan menguatkan, Tuhan menjawab setiap sehingga pada hari ini Septian boleh melayani Tuhan. Mengucap syukur, jawaban Tuhan tidak menunggu lama, jawaban Tuhan pasti. Saat kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menjawab dan menyembuhkan. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mujizat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan itu kalau istilahnya itu kalau orang tua ngayomi, pasti kita nggak akan dibiarkan diinginkan, kita tidak akan diasingkan. Puji nama Tuhan itu luar biasa sekali. Dan pagi ini juga masa kecil bisa mengiringi musik pada hari itu luar biasa sekali. Puji nama Tuhan. Saya juga nggak tahu ini, tapi ini sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Ini ucapan syukur benar-benar dari hati, benar-benar ya nggak bisa diomongkan gitu, saking bersyukurnya atau bagaimana. Maka saya mendengar sendiri pun juga wah, wahnya itu luar biasa sekali. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang kita tinggikan, biarlah nama Tuhan saja yang kita permuliakan. Namun sebelum itu, mari kita panjatkan kita berdoa terlebih dahulu. Kita panjatkan doa kita panjatkan syukur kepada Tuhan. Dalam kasih Kristus, saya minta saudara Christine yang berdoa kerjaan Tuhan. Bapak dalam bersuka, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan, untuk kami di depan Tuhan. Dan kami akan memberikan apa yang terbaik yang Tuhan telah beri Tuhan. Kiranya kita persembahan ini menjadi kebaikan yang kami dapat di hadapan-Mu Tuhan, dan dapat lebih memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan, sebenarnya apa yang akan memberi, dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Dia semakin bertambah. Yesus
semakin bertambah dan kita semakin ada di bawah kakinya, karena saat kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memberikan semuanya kepada kita. Bahkan tidak kita minta pun Tuhan sudah siapkan bagi kita. Siapa Tuhan, mari kita akan sebentar lagi akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati untuk memuji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk mati berdiri. Mari kita menyanyikan pujian ini sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Ini aku, semua milikku. Serahkan padamu.
Ini untuk berdoa firman Tuhan. Bapak di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas waktu ini Bapak. Kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah kami Bapak. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk datang di hadapan-Mu Bapak. Kami rindu untuk mendengarkan apa yang ingin Engkau katakan dalam kehidupan kami Bapak. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Setiap firman-Mu Tuhan akan ada dalam hati kami Bapak. Engkau akan berikan kami kesegaran yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau akan berikan kami kata-kata yang bisa membuat kami untuk bertumbuh di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kami serahkan setiap hati kami Tuhan. Setiap jemaat mengundang tangan-Mu. Setiap hati kami dalam tangan-Mu. Berikan kami kerinduan Tuhan untuk mendengarkan Engkau. Berikan kami kerinduan Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami serahkan setiap dari kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau ada, dan kami bersyukur karena Engkau berfirman hari ini Bapa. Kami serahkan waktu yang ada dan setiap hamba-Mu yang bawakan firman Bapa, biarlah kuasa akan ada atasnya Bapa, dan biarlah kami Tuhan memiliki kerinduan Tuhan untuk mendengarkan Engkau Bapa. Kami bersyukur dan berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Mendengarkan kesaksian tadi, hati saya juga bergetar gitu, amazing ya. Ketika Tuhan melakukan sesuatu, ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama tahu bahwa hidup itu tidak pernah mudah, ya. Hidup itu hanya mudah ketika dikatakan, tapi tidak mudah ketika setiap hari kita melakukan, setiap hari kita mengerjakan bagian kita. Belum lagi kalau kita sedang bertabrakan dengan prinsip banyak orang. Ini bukan satu hal yang mudah. Saya sebelum berbicara mengenai hidup selanjutnya, saya ingin ini di hadapan Tuhan semuanya Bapak Ibu sekalian ada di dalam sebuah ruangan yang kita tahu bersama-sama bahwa kita sedang mengundang Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Percaya ya, amin. Tuhan sedang melihat hati kita semua, amin. Dan kita percaya bahwa Tuhan ada di antara kita, amin. Halo, amin. Amin ya, sudah yakin bahwa Tuhan ada di antara kita. Kalau begitu saya ingin bertanya sesuatu yang Bapak Ibu sekalian harus menjawab secara jujur. Nggak perlu diomong sih, nggak perlu begitu. Cukup menaruh tangan di dada begini, 1 atau 2, begitu ya. Ini ya, 1 atau 2 gitu. Atas pertanyaan yang akan saya ajukan kepada kita semua. Amin. Kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Yakinan? Saya itu takut kadang-kadang di gereja itu kita tuh kayak ngundang-undang Tuhan tapi hati kita nggak kepada Tuhan. Kita ngundang-undang Tuhan tapi kita tuh nggak menempatkan Tuhan ada di dekat-dekat kita. Takut saya, jangan ya. Amin. Nah, pertanyaan nomor 1. Gini atau gini? Udah gampang aja jawabannya. Siap? Dengarkan baik-baik. Tapi nggak ada payung cantik yang akan jadi hadiahnya, gitu ya. Nanti minta kepada Mbak Esther, Mbak Wiji, gitu ya, yang punya kafe, gitu, jadi biar kasih ini. 1. Pergi bersantai dengan teman-teman. 2. Pergi ibadah. Taruh tangan di sini atau di sini, ayo. Ayo, jujur. 1. Pergi bersantai dengan teman-teman atau pergi beribadah. Bagus. Ayo taruh. Bagus. Taruh. Thank you. Saya tahu jawabannya. Terima kasih ya. Gak usah lihat teman, gak usah gini. Kamu si Joko, gak usah. Jujur kepada diri sendiri itu sudah baik. Tuhan sedang melihat kita ngapain. Hidup kita, surga atau neraka kita tidak bergantung dari jawaban teman, betul ya? Surga atau neraka kita tidak bergantung dari apakah teman kita baik atau enggak.
Surga neraka kita bergantung pada keputusan diri kita sendiri. Amin. Tuhan Yesus ngotot-ngotot mau ngasih kepada kita itu kayak, ayo Mel, aku nang surga. Kalau kita, aku males, aku ndek kene. Ya Tuhan Yesus juga nggak akan memaksa. Celakanya begitu. Jadi nggak pernah ada paksaan apapun mengikut Tuhan. Kita pergi kemana, kita mau pergi ke neraka atau surga, Tuhan nggak pernah maksain kita. Itu adalah pilihan kita, betul ya? Pertanyaan kedua, lihat IG, WhatsApp, Facebook, YouTube berjam-jam, atau mendengarkan saya berkhotbah berjam-jam. Super. Ulang. Nggak jujur ini. Dipoco-poco saja. Ulang ya. Lihat IG, YouTube, WhatsApp, pokoknya mainan HP, guys. Mainan HP apapun itu bentuknya, termasuk nge-game dan sebagainya, berjam-jam, atau mendengarkan saya berkhotbah berjam-jam. Anda kudus tak bercela yang mengangkat dua. Itu lucu sekali ya. Yang lain yang mana? Tangannya gini apa gini? Sungkan dua-duanya kami yang disebut di sini gitu ya. Yang melihat di sini, jangan melihat apapun yang ada di depan Anda gitu ya. Sudah. Terima kasih untuk yang menjawab satu itu jujur. Gitu. Pertanyaan ketiga. Nah, ini pertanyaan ini nggak membawa kita ke surga atau neraka. Itu kan jujur pada hati saudara-saudara sendiri kan. Pertanyaan ketiga. Kaya raya tapi tidak bahagia. Jangan baik-baik ya. Kaya raya tapi tidak bahagia, atau miskin tapi bahagia. Kaya raya tapi bahagia. Tolong, nggak boleh serakah di dalam dunia ini, kita nggak bisa milih. Itu pilihannya. Ayo, saya ulang ya. Harus milih, oke? Dengarkan lagi, sekali lagi, tolong tangannya begini. Satu, kaya raya tapi tidak bahagia, miskin tapi bahagia. Yang mana? Tiga, kaya raya tapi bahagia. Milih dulu. Saya tahu ini pilihan yang sangat membingungkan. Sejujurnya, kalau saudara-saudara tanya saya yang mana? Saya milih nomor 1. Kaya raya nggak bahagia. Karena uang saya banyak, saya bisa menciptakan bahagia. Kenapa sih nggak gitu? Kenapa gitu? Oh, ya sudah ya. Nah, jawaban apapun itu, kita sedang bergumul dengan pilihan itu setiap hari. Saya membaca sebelum saya kita membaca bersama-sama, saya mengingat satu orang yang ngobrol dengan saya gitu ya. Saya pasti tidak akan menyebutkan namanya gitu ya. Ngobrol dengan saya itu berjam-jam. Seorang ibu berjam-jam, panjang sekali, sampai makanan dari makan sudah lapar terus sampai kenyang sampai lapar lagi. Itu tuh dengan air mata yang terus-menerus mengalir, dan dia mengatakan sesuatu yang sangat sedih. Dia bilang, saya menikah dengan orang yang tidak direstui oleh keluarga saya karena dia berbeda agama, bayangkan. Anaknya sudah beberapa, lalu sekarang mereka terpaksa berpisah entah kenapa. Suaminya ini menikah lagi dengan orang lain, dia punya affair dengan sepupunya. Mas-mas sepupu, bayangkan, itu anaknya Pak D atau Pak Lip lah, seperti itu. Dan dia mengatakan si mas ini memberikan saya semua yang saya minta. Bahkan sekarang pun dia bilang kalau saya perlu mobil, sudah dibelikan rumah, sudah dibelikan mobil dan sebagainya, dia memberikan semuanya. Pertanyaan saya cuma satu, apa yang ada di dalam pikirannya gitu ya? Kok bisa itu mas-mas itu sepupunya gitu? Ketika berbicara banyak sekali, bergumul, mendengarkan semakin banyak, kita semakin tahu kita tidak pernah bisa menghakimi orang, kita tidak pernah bisa berpikir buruk tentang orang lain setelah kita mendengarkan banyak. Awal ketika kita mendengarkan cerita orang, kita akan selalu memandang sebelah mata, kok iso yo kon kayak gitu, kok bisa, apa yang ada di dalam pikiranmu, kenapa kamu melakukan itu. Bapak Ibu sekalian, kita ini sedang bergumul dengan banyak hal di dalam kehidupan kita.
satu raksasa rohani di dalam kehidupan cerita di dalam Alkitab ini pun mengalami hal yang sama. Ayo saya akan mengajak kita semua untuk membaca di dalam Roma pasal yang ke-7, kitab Roma pasal yang ke-7. Ini berat sekali ya, waktu membaca ini pun berat gitu. Saya butuh berulang-ulang untuk membaca ini. Roma pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-13. Roma pasal yang ke-7 ayat 13 mulai. Nanti agak banyak, mohon maaf ya, saya akan membacanya mungkin sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Roma pasal yang ke-7 ayat 13 mulai. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Stop sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Bingung nggak baca ini? Bingung. Kalimatnya membingungkan menurut saya. Harus berulang-ulang ngomong apa sih gitu ya. Intinya saya mendengar, saya membaca satu teori dari Freud, Sigmund Freud. Dia adalah ahli psikoanalisa. Dia berbicara mengenai ini. Ada prinsip di dalam kehidupan manusia. Itu tarik menarik antara, ini kan kita sedang melihat Rasul Paulus berbicara tentang tarik menarik antara apa ya? Kepribadian, gitu gak sih? Dia kayak aku mau berbuat baik, tapi aku mikir baik, tapi aku melakukan yang jahat, tapi aku mikir jahat, aku pengen berbuat kayak gitu loh, bingung gitu loh kata-katanya, gitu ya. Ada tarik menarik di dalam diri kita antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang jahat. Itu berulang-ulang terus menerus, katanya malah dia bilang gini. Pokoknya apa yang aku kehendaki itu yang baik, tapi aku melakukan yang jahat. Jadi kalau aku menghendaki yang baik, aku melakukan yang jahat. Itu kayak gitu terus. Yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai pergumulan adalah kegelisahan karena kita sedang bergumul dengan dosa dan perlawanan. Saya mau bilang sama kita semua. Ketika kita berbohong sedikit, ya, mau makan di warung mana gitu misalkan ya, gak enak ya, enak kok gak enak karena orangnya bilang kayak tanya enak kok enggak masakanku, sungkan kita gitu kan ya, ayo enak. Orang tahu sebenarnya bahwa kita tuh taste-nya sudah ngerasa gak enak, oh iya enak. Atau kalau enggak kita akan bilang lumayan, padahal di belakang agak bilang kok enak padahal ya. Semakin kita sering mengucapkan itu, maka kegelisahan akan hilang dari hati kita. Kegelisahan berbicara tentang hal yang tidak benar. Kegelisahannya hilang. Contohnya kalau misalnya kita berada di pekerjaannya di keuangan gitu ya. Om Jimmy itu pekerjaannya di bagian keuangan. Gemesi, kesel,
Dia tuh suka ngeselin kalau uang 25 rupiah dicari nggak ketemu, dia bisa kayak ngamuk-ngamuk ini selawe awunin. Jadi apa sih dari uang yang bermiliar-miliar 25.000 itu duit apa? Itu kan uang receh gitu kan ya. Tapi dicari dengan sangat intens karena dia mengatakan, kalau saya bilang ya wes ditutupi lah kurang selawe ya ben ditutupin. Dia bilang oh tidak bisa. Kenapa? Karena bukan soal 25.000-nya. Bagaimana kalau 25 juta? Bagaimana kalau 250 juta? Dan sebagainya. Saya tidak bisa memahami konsep pikiran itu. Tapi ini mengajarkan kepada kita semua bahwa sekali kita curang, gelisah ada. 2 kali kita curang, rodok gelisah sih, tapi agak ada. 3 kali kita curang, kok rodok gak apa ya mulai. 4 kali kita curang, ya lumayan lah, rasa bersalah sih tapi ya gak apa-apa. 5 kali kita curang, perasaan itu mulai terkikis habis dari hati kita dan kita tidak lagi gelisah. Dan itu bahaya yang sangat luar biasa hebat kalau kita sudah melakukan sebuah kesalahan dan kita tidak merasa bahwa itu adalah sebuah dosa. Bagus kalau kita tuh masih gelisah, itu bagus. Kalau kita masih terganggu dengan aku kok ngomong ya, gak enak, bagus. Karena dengan cara seperti itu hati kita masih berdetak, hati kita masih menghangat, kita masih terganggu ketika kita melakukan dosa. Ada begitu banyak orang-orang yang sudah tidak terganggu melakukan dosa, nggak apa-apa sudah tanda tangan Pak, ya dapatnya berapa? 50 juta. Wes tanda tangan 100 juta ya apa ya. Nah, tapi kamu tak kasih 50 juta, kamu tanda tangan tapi 100 juta. Kalau itu sudah tidak merasa lagi ada sebuah kesalahan, maka itu kita sedang berada di jalur orang zaman sekarang itu menyebutnya red flag gitu ya. Red flag, bendera merah. Wes hari ini dalam kondisi red flag ini misalnya, benderanya sudah merah, artinya sudah perlu diluruskan. Kalau kegelisahan itu masih ada dalam hati kita, perlu sangat amat bersyukur. Katanya si Freud tadi mengatakan begini, ada 2 tarik menarik antara yang disebut id dan super ego, gitu ya. Ada id dan super ego. Id itu berbicara mengenai segala hal yang terkait keinginan daging. Ini dibilang berulang-ulang sama Rasul Paulus, keinginan daging, kedagingan dan sebagainya itu. Kata Freud katanya itu adalah bekerja pada ketidaksadaran. Jadi keinginan daging itu kayak nggak sadar. Karena apa? Kecenderungan manusia adalah ingin semuanya yang terbaik. Kayak tadi kita bilang, misalnya lihat pergi bersantai dengan teman-teman apa pergi ibadah, ya bersantailah, ya kan? Kalau Anda begini itu tuh jempol luar biasa gitu ya, hebat banget. Tapi kalau begini tadi itu, kalau Anda begini, sorry. Kalau Anda begini itu orang hebat luar biasa. Pergi beribadah ya, aku tiap hari pergi beribadah, gak pernah santai. Gak penting, pergi beribadah aja begitu. Ini sangat sulit dilakukan. Ojo kok ngono ya tiap hari ya, seminggu pisan ibadahnya kita tuh berapa jam? Gak sampai 2 jam. Asal kita bolong-bolong bangkunya, gitu ya. Jadi jawaban yang benar tadi adalah ya begini terusnya, yang ini enaknya gitu ya. Bersantai dengan teman-teman itu lebih menyenangkan, itu lebih refreshing. Ya seneng lah kumpul-kumpul di sana, makan bareng, main gitar bareng, nyanyi bareng dan sebagainya. Kayak gak mikir segala sesuatu gitu ya. Tetapi kalau misalnya lagi ibadah mendengarkan firman Tuhan berjam-jam, sama kan ibadah online. Dengerin firman Tuhan terus mikir-mikir, saya kok bosan ya ngomongnya apa sih gitu. Makin banyak, kita lebih seneng lihat TikTok ya. Kapan dulu itu saya pernah berbicara soal TikTok ya kan. Cepat sekali scrollingnya, itu sangat menggoda, ingin tahu lebih sesuatu yang paling apa, yang baru terus. Nah mendengarkan firman Tuhan, selera buka Alkitab, kayak gitu, kalimatnya langit-langit gak bisa ngerti gitu ya. Daripada gitu dengan TikTok kok gitu. Pikiran kita, kedagingan kita selalu meminta untuk dipuaskan. Dan itu yang diucapkan oleh Rasul Paulus, betapa dosa itu bukan lagi merupakan hanya sekedar sebuah tindakan. Dosa itu adalah kekuatan sebuah kuasa.
Kalau kita dibilang ya, dosa itu apa? Tindakan dosa, tindakan tok itu nanti dibenerin sama orang, nggak apa-apa. Ya sih jangan gitu. Ya udah, dosa. Oh ya wes, lurus lagi gitu kan ya. Kalau itu adalah sekedar tindakan. Tapi yang disebut dosa oleh Alkitab, oleh Rasul Paulus, itu adalah sebuah kuasa yang sangat kuat yang membelenggu kita. Kuat sekali. Tidak lagi disebut sebagai ikatan ya. Hanya sekedar ikat, terikat itu kan gitu loh, taline perafi yang menurut gampang nah gitu ya. Taline apa dulu? Kalau ikatan nggak kuat. Yang sudah terikat, tapi yang disebut kuasa yang sangat membelenggu. Kita butuh kuasa yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita lakukan, dan itu tidak pernah dari kita. Ayat terakhir dari apa namanya? Ini adalah gini, syukur kepada Allah, ayat yang ke-25 ya. Syukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Kok abot ya? Ini seperti Roma pasal yang ke-7 berakhir dengan tanpa pengharapan. Bapak Ibu sekalian, yang disebut sebagai pengharapan itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa menghidupkan kita. Orang seringkali bunuh diri itu bukan karena kesulitan hidup, tapi karena kehilangan pengharapan. Aku masih duit kayak gini-gini, gimana ya caranya ya? Gak ada harapannya ya sudah. Roma pasal yang ke-8 ini benar-benar menghiburkan, memberikan kekuatan yang sangat besar kepada kita. Dia bilang begini, demikian sekarang tidak ada lagi. Jadi kita tadi itu sudah dikasih tahu ya, bahwa kita tidak akan mungkin bisa terlepas dari segala kedagingan. Gak mungkin bisa kuat menghadapi segala tuntutan hidup ini. Masalah kedagingan. Kayak kita tuh gak ada kuasanya, ya jeblok aja sudah di situ. Yang melakukan dosa ya dosa terus, gitu ya. Yang sedih-sedih ya sedih-sedih terus. Yang gak berpengharapan ya gak berpengharapan terus. Kayak gak bisa melihat jalan keluar yang lain. Tapi ada satu perkataan yang indah yang dia bilang, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu tuh ayat itu tuh luar biasa powerful, indah sekali, indah sekali. Ada satu ayat yang saya lompat ya, ayat yang ke-18 katanya gini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini sesuatu yang hebat. Karena apa? Kalau kita berpikir, oh ya sudah, hidupku tanpa pengharapan, ya sudah, kayaknya kesal aja semuanya. Orang nggak ngerti bagaimana aku bergumul, orang nggak ngerti bagaimana aku berkonflik, prinsip, kepentingan, hati kepada orang lain, sampai menarik kita dari kecintaan kita kepada Tuhan, sampai menarik kita dari kecintaan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Seringkali kan bukan karena Tuhan tuh. Kalau kita marah itu sebenarnya karena orang berbeda prinsip dengan kita, berbeda pikiran dengan kita, berbeda pendapat dengan kita, itu ngeselin karena kita itu pribadi. Kita maunya it-nya dipuaskan, betul ya? Kalau nggak puas kita tuh marah, kalau nggak puas kita tuh kesel. Tapi celakanya yang kita lakukan adalah kita tuh marahnya tuh sama dia, ke sana marahnya, gitu. Bapak Ibu pernah marah kepada tetangga sebelah kanan kiri jemaat di gereja? Pernah lah ya, kalau saya dulu juga marah bisa bertahun-tahun sama orang gereja. Seriusan, itu tahu Om Jimmy. Marah saya nggak mau ke gereja saya, gitu, kesel gitu ya. Tapi Budi juga ada di sini, ya. Om Budi juga bagian dari kemarahan gitu waktu itu. Kami keluar dari gereja tuh banyak orang gitu ya, kesel gara-gara pendetanya kesel, kita juga kesel gitu ya. Pendetanya berpikir kamu harus begini-begini, kita berpikir saya juga punya pikiran sendiri, saya punya pendapat sendiri gitu. Tapi kemarahan kita sampai besar, dan itu anak muda banyak sekali mengikut kita. Waktu zaman muda itu nggak duwe wedi sama Tuhan gitu ya. Itu seharusnya sesuatu yang salah. Tetapi karena begitu besar, gitu ya. Dan waktu itu kita bangga keluar dari gereja karena orang kok bisa gitu ya, kok bisa. Yaitu hukum kuasa dosa itu lebih besar daripada keinginan baik kita. Super ego, kata Freud, itu berbicara mengenai sesuatu yang
bentuk ideal dari segala yang kita harapkan, semua yang indah, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semuanya yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu bentuknya super ego, gitu ya. Nah, ketika kita marah kepada Tuhan, ketika kita marah pada seseorang, seringkali bentuk kemarahan kita itu kepada Tuhan. Ya memang sih, Tuhan itu memberitahukan kepada kita bahwa kalau kamu dengan kemauanmu sendiri dan kekuatanmu sendiri nggak akan bisa menyelesaikan masalah hati. Kekosongan hati itu selalu menjadi masalah yang sangat-sangat besar kalau tidak Tuhan sendiri yang turun tangan di dalam hati kita. Pertanyaannya adalah gimana caranya Tuhan turun tangan? Ya kita menyerah, ya kita fleksibel, ya jangan ngotot, ya rendah hati. Kenapa? Raja Daud sekali lagi adalah orang yang paling berkenan kepada Tuhan. Ya karena dia rendah hati. Dia mau dibentuk, dia mau diomel-omeli, diseneni sama Tuhan juga mau. Yang menjadi masalah kita adalah sesuatu yang kita gandoli. Sangat sulit untuk menyerah. Dan ini pun menjadi salah satu pergumulan hidup yang itu tadi yang dikatakan sama Rasul Paulus, itu adalah sebuah kekuatan dosa yang sangat kuat membelenggu kita. Sehingga sepertinya kita tidak mampu untuk melompati itu. Ya. Saya ayat yang terakhir saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian membaca dari Roma pasal yang ke-25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saya sedang berpikir mengenai sebuah pergumulan lagi ya, sebuah pergumulan yang lain mengenai kasus apa namanya apa sih kok istilahnya hilang kan gini, kalau udah tua tuh bisa istilah-istilah yang ada di kepala tuh bisa hilang gitu ya, lupa gitu, habis ngomong apa ya lupa lagi gitu ya. Regenerasi, nah itu terima kasih. Kasus regenerasi itu sulit dari Elia kepada Elisa. Saya sedang melihat sebuah ketekunan yang luar biasa dari Elisa. Elisa ini ngintil terus gitu ya untuk sesuatu yang tidak terlihat. Saya sedang bayangkan itu berbicara mengenai jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Gitu. Harapan tentang apa? Harapan tentang kehidupan ini bisa kita lakukan dengan sangat baik. Harapannya dengan cara apa? Ya dengan cara tekun. Saya melihat apa yang dilakukan oleh Elisa. Dia mengatakan, "Bapak, ayo berikan bagian 2 bagian rohmu kepadaku." Elia pergi aja. Kamu jangan ngikutin terus, kayaknya nanti apa akan diangkat sama Tuhan. Kamu jangan ngikutin sudah, gitu ya. Kamu pergi lagi, kerja lagi. Nggak mau. Si Elisa bilang, "Bapak, berikan aku 2 bagian rohmu." Gak bisa, sudah pokoknya kamu pergilah. Gitu ya. Aku akan diangkat ke surga. Tapi tidak pernah ngomong kapan waktunya. Diangkat dengan cara apa? Nggak ngomong juga. Oh, ada ngomong ya? Diangkat dengan kereta berapi gitu ya. Ngomong juga ya. Tapi si Elisa dia tidak mau berhenti, dia ngintil terus dan bilang, "Beri aku 2 bagian rohmu." Dan ucapan yang diucapkan oleh Elia adalah, "Kalau kamu," kata-katanya adalah kalau kamu melihat aku naik ke surga, diangkat dengan kereta berapi, baru kamu akan bisa mendapatkan 2 bagian rohku. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu sekalian? Ini berbicara tentang menantikan dengan tekun, dengan penuh pengharapan sesuatu yang tidak terlihat. Kata Rasul Paulus di Roma 8 itu berbicara, kalau kamu berharap sesuatu yang sudah terlihat itu bukan harapan. Kamu berharap apa sih? Orang ini loh tak liatin, dia tuh pasti berubah. Itu bukan harapan. Kalau kita melihat orang ini ketoknya kok nggak berubah ya, aku berharap sesuatu supaya dia berubah, itu harapan. Mengerti bedanya ya? Ini yang dilakukan oleh Elisa. Dia menantikan sesuatu yang tidak terlihat. Lalu karena dia tekun, dia ngintil terus kemanapun, pokoknya nggak tahu kapan waktunya pokoknya sampai dia memberikan 2 bagian roh itu. Dan kemudian dia melihat Elia terangkat ke surga dengan kereta berapi. Dan kemudian dia dilempari jubah, dan jubahnya itu benar-benar begitu berkuasanya melakukan sesuatu yang sangat hebat. 2 bagian roh didapatkan. Kita
akan menjadi orang-orang yang akan selalu bergumul di dalam kehidupan kita yang sulit ini. Tetapi jikalau kita bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat, yaitu sebuah harapan, Tuhan akan melakukan sesuatu yang hebat dalam kehidupan kita. Tuhan akan melakukan sesuatu yang hebat dalam kehidupan orang yang kita harapkan. Kita sedang menantikan janjinya dengan tekun. Jangan pernah berharap lagi bahwa kehidupan kita nggak ada masalah. Karena kita seringkali terbuai oleh kata-kata di dalam gereja bahwa pokoknya bersama Tuhan kita bisa lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka gombal. Awangil itu. Apakah benar kita bisa meletakkan Yesus di dalam kehidupan kita? Itu kan sesuatu yang berbeda. Tidak mudah, itu perlu perjuangan, itu perlu ketekunan. Kita bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Dan seringkali kita kalah ketika kita mengatakan bahwa aku menunggu sesuatu yang tidak terlihat, aku malas. Aku harus menunggu sesuatu yang terlihat gitu, buktinya gitu. Sekali lagi, kehidupan ini akan berlangsung, tidak akan mudah. Makin sulit melihat orang baik, menemukan orang baik. Setiap hari dalam kehidupan saya, yang saya berdoa adalah satu, setiap hari pertemukan dengan orang-orang baik. Sebab kita tidak tahu kita bertemu dengan orang seperti apa dan mengarahkan kita kemana. Pertemukan dengan orang-orang baik yang akan membawa kebaikan. Semakin kita sulit bertemu dengan orang baik, maka kita perlu menjaga kehidupan kita dengan doa secara khusus untuk diri kita sendiri. Berdoa benar-benar secara khusus untuk diri kita sendiri, supaya kita terhindar dari bertemu dengan orang yang salah yang akan mencelakakan kita. Kita melindungi semua anak-anak kita, keluarga kita dengan doa. Biarkan mereka bertemu dengan orang-orang yang baik. Biarkan mereka bertemu dengan kebaikan. Mas Atet senang sekali sehat dan masih bisa bermain musik gitu ya. Itu adalah sebuah keindahan. Doa-doa dari yang kita naikkan untuk orang-orang kita kasih itu akan selalu berlaku yang terbaik untuk kita dilakukan oleh Tuhan. Tuhan selalu akan mendengarkan. Jangan menyerah, kita terus harus bertekun menantikan apapun itu yang kita harapkan. Saya tidak bisa menyebutkan apa yang Bapak Ibu sekalian harapkan. Setiap kita punya harapan masing-masing. Saya tidak tahu apa harapan Bapak Ibu sekalian. Tetapi ucapan yang Tuhan ingin dengar dari kita adalah, saya mau bertekun untuk menantikan sebuah harapan yang tidak terlihat sekalipun. Ada amin? Mungkin sekarang ini belum terlihat kebaikan yang kita doakan. Jangan bilang, aku sudah berdoa bertahun-tahun dan Tuhan belum jawab. Gak apa-apa. Mungkin kita yang perlu diubahkan dulu dengan cara berdoa kita. Mungkin hati kita yang butuh diubahkan. Jangan berharap aku mendoakan Mbak Widi bertahun-tahun kok wancet ya, gitu ya. Nggak ada perubahan. Mungkin hati kita yang perlu diubahkan melihat dia dengan cara yang berbeda. Mungkin dengan cara pandang yang berbeda yang Tuhan inginkan. Karena seringkali kita berdoa itu mengharapkan keinginan kita yang terwujud, bukan kehendak Allah. Benar? Jadi sekarang kita mau berdoa dibalik, biarkan kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak saya. Ada satu pujian yang selalu membuat saya menangis, judulnya Yesus pakaiku. Dan jangan kau tolakku, sebab tentu ada kerja bagiku. Meskipun kerja ini taklukkan kehendakku. Dan di bagian itu selalu menyentuh hati saya karena apa? Saya ini orang yang ngototan. Saya ini orang yang gak mau kalah. Saya ini orang yang mau perfect semuanya. Saya tidak mau orang lebih buruk, lebih baik dari saya. Kadang-kadang saya merasa saya tahu semuanya. Saya merasa lebih tahu dan sebagainya. Menaklukkan kehendak kita di depan Tuhan, itu sungguh-sungguh adalah sebuah keindahan. Mas Septian tahu lagu itu gak? Lagu zaman lawas gitu. Yesus pakaiku dan jangan kau tolakku. Lagu itu tadi aja yang kita nyanyikan sama-sama. Ini aku semua milikku, serahkan kepadamu Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, kita mau jadikan untuk sebuah ketekunan, bertekun di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama, aku mau menyerahkan kehidupanku ini kepada Tuhan. Mari kita mengharapkan apapun yang kita doakan, mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi kita tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakannya yang terbaik di dalam kehidupan kita.
pikiran kita semua untuk memikirkan sejenak. Apa perasaan kita kepada Tuhan ketika kita disalah mengerti, ketika kehidupan itu sedang membelenggu kita? Apa perasaan kita kepada Tuhan? Biarlah kita mau memperbarui hati kita di hadapan hadirat Tuhan. Biarkan kita memperbarui pikiran kita tentang Dia. Kita memperbarui penilaian kita terhadap Dia. Mari kita dengan hati yang setulus-tulusnya kita mau katakan kepada Tuhan, aku akan menunggu jawaban doaku dengan bertekun apapun itu, dan aku akan menaklukkan kehendak-Mu di hadapan hadirat Tuhan. Biarkan Tuhan yang berbicara, biarkan Tuhan yang melakukan sesuatu untuk aku, untuk keluargaku, untuk semua orang yang berkuasa. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan, kita mengatakan bersama-sama, aku persembahkan hidupku. Persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepadanya. Kita angkat tangan kita di hadapan hadirat-Nya. Dia mengenal setiap pribadi kita. Dia sedang bekerja untuk membarui hidup kita. Dia sedang bekerja untuk menjadikan kita lebih indah di hadapan-Nya. Mari buka hatimu kepadanya. Buka hatimu kepadanya. Dia ada di dekatmu. Dia sedang mengulurkan tangannya untuk mengangkatmu. Dia sedang mau melakukan sesuatu yang besar bagi hidupmu. Tetapi serahkan hatimu kepada-Nya. Serahkan hidupmu kepada-Nya. Anakku, aku tahu apa yang ada di dalam hatimu. Aku sangat mengenal hatimu. Aku tidak akan membuangmu. Aku juga tidak akan membiarkanmu. Tetapi aku juga berkata kepadamu saat ini, bertobatlah dari segala dosa. Aku sedia mengampuni. Aku sedia melepaskanmu dari belenggu dosa. Dan aku akan memberkatimu, menjadikan kamu alatku untuk kemuliaan nama-Ku. Sekali lagi, dengarlah, aku tahu hatimu, dan aku mau mengangkat hidupmu. Jangan tetap berdiri dalam kehidupan yang berdosa. Kamu sedang membawa dirimu kepada kebinasaan. Berbalik
bangkitlah kepadaku. Aku sedang membuka tanganku untukmu. Dan kamu semua yang mengasihiku, dengarlah yang aku katakan kepadamu. Dalam pergumulan hidupmu, aku beserta dengan kamu. Akulah yang menguatkanmu, akulah yang menolongmu. Jangan bersandar kepada kekuatanmu sendiri, karena akulah yang akan menolong. Serahkan hidupmu sepenuh kepada aku, Allahmu. Aku akan memberkati. Aku akan mencurahkan rohku ke atasmu. Sekali lagi berikan hatimu kepadaku. Aku menyertai kamu. Demi Allah. Amin. Segala pujian, segala hormat dan syukur hanya bagimu, Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang amat baik, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang mau mengampuni setiap keadaan yang tidak berkenan dengan kita. Engkau Allah yang mau mengangkat hidup kami, Engkau Allah yang mau menguatkan kami, Engkau Allah yang mau membimbing kami, Engkau Allah yang mau menolong kami. Kami tidak dapat hidup sendiri ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan tangan kasih-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi-Mu. Bapa, hamba-Mu berdoa buat hamba-Mu yang telah membawakan firman, buat keluarga saudara kami Jin. Berkat-Mu melimpah atas keluarga ini. Engkau pakai lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama. Nama-Mu ditinggikan di dalam segala berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan segala doa kami. Haleluya. Amin. Angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang telah kita terima hari ini. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang dalam penyertaan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang diam di hati kita, memimpin kita, menyertai kita, menolong kita, menguatkan kita, dan mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk.